Alhamdulillah ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Bapak Ibu yang kami muliakan, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang memiliki segalanya, Allah yang memberikan suatu hal bagi kita di dalam kehidupan, sehingga ketika kita hidup tentu terus selalu mengucapkan kalimat syukur. Ketika kita sudah ibaratnya dalam istirahat kita tadi malam, tentu juga kita merasakan Allah bangunkan kita di waktu subuh. Tetapi kenapa ada hamba-hambanya yang memang Allah sudah sentakkan di dalam waktu subuh dengan kalimat-kalimat, apakah itu mengaji ataupun azan ataupun kalimat yang saat subuh hari ini ada yang namanya yaitu kuliah 15 menit. Ada juga hambanya yang belum terbangun ataupun hambanya yang masih enak tertidur, sehingga itulah ibaratnya Rasulullah mengatakan al-iman yazid wa yanqus. Terkadang iman itu bertambah, besoknya kita bersemangat, ataupun di hari lusanya kita menambah kesemangatan, tetapi ketika di hari esoknya lagi iman kita pasti berkurang. Nah, begitulah kehidupan. Sehingga di dalam kehidupan kita ada yang subuhnya bersemangat, ada yang subuhnya tidak bersemangat, atau ada yang semangat untuk mengaji, atau semangat untuk bersedekah, semangat yang lainnya. Dan nanti jangan heran ketika esok harinya ada yang kurang bersemangat ataupun patah semangat. Itulah kehidupan. Karena Allah menciptakan kehidupan itu semangat atau tidak semangatnya. Salawat dan salam aturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu kaum muslimin jamaah Masjid Nur Huda rahimakumullah. Dalam suasana musabaqah tilawatil Quran yang ke-49 tingkat Kecamatan Batangasan, sengaja hari kemarin kita menginformasikan kepada Pak Ustadz Tangan. Ibaratnya memang informasinya mendadak, tetapi kalau seandainya rutinitas bagi kita untuk subuh berjamaah di Masjid Nur Huda, insya Allah tentu informasinya tidak ada yang mendadak. Ibaratnya itulah kenyataan-kenyataan di dalam kehidupan kita. Semakin ke ujung dunia yang kita pakai, semakin di akhir-akhir usia umur kita yang kita nikmati dalam kehidupan, pasti ibaratnya semakin ke ujungnya itu semakin kau dapat semakin indah. Jangan sampai nanti semakin ujung semakin berkurang beribadah kita,
sehingga itulah yang akan memberikan suatu hal, ibaratnya kalau tidak ada yang mengingatkan, siapa lagi yang mengingatkan kepada kita bersama. Itulah ibaratnya tentu pada subuh hari ini, karena kita sudah ada masjid, marilah nantinya kita himbau kepada sanak saudara kita untuk tetap selalu beribadah sholat berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Pada subuh kali ini kita coba untuk ibaratnya menerjemahkan ataupun menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, sehingga dengan adanya kita mentadabbur ataupun menerjemahkan, menafsirkan, sebenarnya ayat-ayat Al-Quran itu sudah kita ketahui bersama. Tinggal lagi kita mentadabbur ataupun ibaratnya ustadznya duduk di sini untuk memberikan pencerahan atau diskusi terkait dengan keagamaan, sehingga hal-hal yang sifatnya ada keraguan atau sifatnya yang tidak tahu sama sekali, atau memang betul-betul tidak tahu, atau lupa, ibaratnya semakin banyak kaji yang diterima, lupa sadunya. Nah, itulah gunanya dari subuh ke subuh ataupun dari hari ke hari, itulah gunanya, yaitu kita saling nasihat menasihati dalam hal keagamaan. Pada subuh hari ini kita coba yaitu Quran surat Al-Fatihah. Bagi bapak ibu tentu Quran surat Al-Fatihah ini sudah hafal di kepala kita masing-masing. Terkadang Quran surat Al-Fatihah ini selalu diucapkan minimal yaitu 5 kali dalam sholat sehari semalam. 5 kali itu minimal. Bahwasanya Quran surah Al-Fatihah ini diturunkan di Makkiyah. Jadi ada namanya ayat Al-Quran diturunkan di Makkiyah, dan ada ayat Al-Quran diturunkan di Madaniyah. Kalau ada kalimat ataupun awak menyampaikan Makkiyah, maka ayat Al-Quran itu diturunkan di kota Mekah. Nah, Makkiyah itu artinya kota Mekah. Sebelum Nabi hijrah ke Madinah itu namanya Makkiyah. Nah, nanti ada ciri-cirinya di dalam ilmu Al-Quran ataupun ilmu tafsir. Salah satunya yaitu ayat-ayat yang bersumber kepada Makkiyah itu biasanya mengarah kepada akidah. Kalau menjurus kepada akidah, penguatan akidah, pengokohan akidah, ataupun menjurus kepada hal-hal yang sifatnya tauhid, itu ayat Makkiyah. Ciri-cirinya salah satu. Kalau ayat Madaniyah, ayat yang diturunkan ketika Nabi setelah hijrah di kota Madinah. Jadi kalau seandainya salah satu ciri-ciri dari ayat-ayat Madaniyah, maka itu akan bersumber kepada ibaratnya terkait dengan hal-hal yang sifatnya seluk-beluk keagamaan ataupun keislaman. Kalau Makkiyah itu pengokohan akidah, penguatan dasar-dasar dari tauhid. Kalau Madaniyah itu yang lebihnya kepada penjelasan ataupun penjelasan ayat-ayat hal keislaman ataupun keagamaan. Itu lebih meluas terkait dengan ayat-ayat Allah. Jadi Quran surah Al-Fatihah, ada ulama mengatakan Al-Fatihah itu pembukaan atau fawatil suwar, pembukaan. Ibarat kita masuk ke rumah, tentu kita akan menemukan yang namanya pintu. Kalau seandainya kita memasuki ayat Al-Quran, maka kita akan menemui yang namanya Al-Fatihah. Tuh, ingat. Jadi Quran surah Al-Fatihah itu adalah fawatil suwar, surat pembukaan.
Ada juga yang mengatakan Ummul Quran, ibu Al-Quran, induknya Al-Quran. Ada juga yang mengatakan Ummul Fatihah, induk ataupun sumber dari pembuka. Tuh ingat. Jadi Al-Fatihah itu artinya pembukaan, Fawatis Suwar. Ada juga mengatakan Ummul Quran, ada juga mengatakan Ummul Al-Fatihah. Ingat tuh. Setiap kita memasuki suatu ruangan, pasti kita akan bertemu dengan pintu. Kalau seandainya kita bertemu dengan Al-Quran, pasti kita akan bertemu dengan surat Al-Fatihah. Selanjutnya yaitu bahwasanya surah Al-Fatihah itu terdiri dari ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Kalian kenal apa ya? Ke ayat 1 sampai 7 Al-Fatihah. Setiap dari anak ketek, ibaratnya anak yang lah mengaji, anak yang sudah balik, sampai kepada orang-orang yang sakratul maut, pasti ingat dengan Quran surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Kalau tidak dapat Quran surat Al-Fatihah, ya keterlaluan tuh. Apalagi awak orang Minang. Kalau orang Minang tuh tentu basurau, atau yang dilibatkan dengan waktu dulu orang-orang tua kembali ke surau, kembali mengaji ataupun kembali kepada agama, itu ciri khas dari orang Minangkabau. Itu yang diajarkan oleh orang tua-tua kita pada 45 tahun yang masa silam. Jadi Quran surah Al-Fatihah itu berjumlah 7 ayat. 7 ayat. Kita masuk kepada yang pertama. Yang pertama yaitu ada juga yang mengatakan kenapa 7 ayat? Itu karena dimasukkannya kalimat ataupun ayat Bismillahirrahmanirrahim. Itu makanya ada ibaratnya perbedaan para ulama. Bismillahirrahmanirrahim itu masuk kepada ayat Al-Fatihah. Ada juga yang mengatakan bahwasanya langsung kepada kalimat inti yaitu Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi itu perbedaan para ulama. Tapi yang lebih condongnya, yang lebih kuatnya yaitu kalimat-kalimat yang namanya Al-Fatihah ataupun Ummul Quran, Ummul Al-Fatihah, Fawatis Suwar, itu pasti dimasukkan dengan kalimat awalnya Bismillahirrahmanirrahim. Tuh. Bapak Ibu kaum muslimin jamaah sholat Masjid Nurul Huda. Kita masuk yang pertama yaitu Bismi. Nah, Bismi. Bi itu dengan, Ismi itu nama. Bismi. Jadi kenapa kalau sana dipenggal yaitu bi ismi, dengan nama. Tapi karena ibaratnya kalau kita lihat ataupun kalau kita pelajari ilmu tajwid, itu yang alifnya itu langsung digabungkan dengan kalimat sesudahnya. Jadi kalimatnya itu digabungkan, maka kalimatnya itu bismi, dengan nama. Bismillahi, dengan nama Allah. Jadi dengan nama itu, nama siapa? Bukan nama Muhammad, bukan nama insan bismi Muhammad atau bismi al-insan atau bismi dari kalimat-kalimat sesudahnya, bukan. Itulah ibaratnya dalam Quran surah Al-Fatihah itu kita memakai pembukaan itu dengan kalimat Allah, Bismillah. Jadi di setiap kegiatan kita ataupun di setiap aktivitas kita itu harus memakai kalimat Bismillah dengan nama Allah. Jadi kalau seandainya kita tidak memakai nama Allah dalam kalimat yang kita ucapkan,
maka tentu kegiatan aktivitas yang kita laksanakan pasti akan sia-sia. Tuh, karena ada kalimat yaitu Al-Fatihah pembukaan tadi. Bismillah, dengan nama Allah. Ar-Rahman, yang maha pengasih. Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang maha penyayang. Jadi bahwasanya kita mengucapkan dengan nama Allah, yang mana Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang. Nanti ada kalimat yang diulang pada ayat berikutnya, ayat yang keempat, ayat yang ketiga. Itu ibaratnya kalau seandainya Allah mengulang dalam satu kalimat ataupun satu ayat dalam satu surat, berarti ibaratnya untuk litaukid, yaitu penguatan bagi kita bahwasanya Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang. Ingat, kalau seandainya ada pengulangan, 2 kali pengulangan, 3 kali pengulangan di dalam kalimat ataupun ayat tersebut, maka itu dinamakan dengan litaukid, penguatan ataupun penegasan bahwasanya Allah itu maha penyayang lagi maha pengasih, maha pengasih lagi maha penyayang. Itu ayat yang pertama. Jadi ingat, setiap kegiatan kita harus mengucapkan Bismillah, karena ibaratnya setiap apa yang kita ucapkan, yang kita tanamkan, Allah pasti akan memberikan kasih sayangnya, dan Allah akan memberikan rahmat nikmatnya kepada kita bersama. Jadi di sini nanti ada kalimat ibaratnya Ar-Rahman. Ar-Rahman itu pakai alif lam. Nanti ada namanya nakirah dan ma'rifah. Kalau seandainya ada kalimat ataupun yang di depannya alif lam, Ar-Rahman, Ar-Rahman kan pakai alif lam, Ar-Rahim pakai alif lam, maka itu dinamakan dengan isim ma'rifah. Isim ma'rifah itu maksudnya sesuatu benda yang sudah diketahui. Kalau isim nakirah, sesuatu benda yang belum diketahui. Jadi kalau kita masuk kepada ataupun kalau baca lihat dalam kalimat tersebut, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Berarti jelas Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang. Nah, yang kedua yaitu bahwasanya Allah mengucapkan kalimat Alhamdulillah. Itulah letak dari ciri khas yang sangat luar biasa. Jadi ibaratnya Allah menyombongkan diri, bukan berarti Allah sombong, tidak. Karena Allah memakai Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ibaratnya kalimat itu adalah kalimat ibaratnya memuji bahwasanya Allah itu memang patut dipuji. Jadi ibaratnya kalau seandainya Allah sudah memberikan suatu penguatan bagi kita, apalagi Alhamdulillah itu ada kalimat alif lam lam, isim ma'rifah, berarti ada hal-hal yang tertuju bagi Allah, bahwasanya yang dipuji itu tahu ataupun yang dipuji itu pasti jaleh bagi manusia yang akan memuji. Alhamdulillah, tidak langsung hamdu tapi alhamdulillah pakai alif lam, jelek yang akan dipuji. Nah itu. Jadi ibaratnya dengan adanya Allah menyombongkan diri bagi Allah itu zatnya sendiri, itu bukan berarti Allah itu sombong, tidak. Tetapi Allah memperkuat kepada manusia bahwasanya yang dipuji itu hanya kepada Allah. Terkadang kita ibaratnya apakah di suatu suasana ataupun di suatu tempat atau di suatu acara, terkadang berlebih-lebih memuji seseorang, tidak boleh. Nah, jadi ibaratnya yang patut dilebihkan pujian-pujian itu hanya milik Allah. Terkadang ada acara pembukaan, misalkan
yang mulia ataupun ba'alah, contohnya kepada seseorang, kepada pejabat, kepada tamu kita, ataupun kepada seseorang manusia, itu jangan sampai nanti kita melebihi pujiannya bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu karena di dalam hal ini sudah termaktub di dalam Quran surat Al-Fatihah. Baik kepada orang tua ataupun kepada sanak famili, contohnya anaknya lulus di perguruan tinggi ternama, lalu orang tuanya memuji anaknya, tidak boleh. Maksudnya memuji yang berlebihan tidak diperbolehkan. Atau anaknya ibaratnya bangsawan ataupun orang kaya, lalu seorang yang lain memuji, oh kayu mana biwang ataupun kayu mana itu tidak boleh. Jadi istilahnya puji-puji itu milik Allah Subhanahu wa taala. Itu makanya Allah di dalam ayat yang kedua, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabbil alamin, Rabb Tuhan semesta alam. Jadi ibaratnya dipertegas lagi oleh Allah bahasanya Allah itulah yang dipuji dan Allah itulah yang memiliki alam semesta yang kita duduki sekarang ini. Nah, itu. Ayat yang ketiga, Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, ini tadi. Kalau seandainya kita bertemu dengan ayat yang berulang kali, apakah itu kedua ulangannya atau ketiga? Nanti banyak surat-surat yang berulang kali. Apakah itu Quran surah Ar-Rahman atau surat yang lainnya? Itu dinamakan nanti dalam ilmu tafsir yaitu kalimat ataupun kaidah litakid, penguatan ataupun pengkokohan bahwasanya Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang. Kan banyak dalam kehidupan kita ketika kita memberikan suatu nasihat ataupun suatu hal yang sifatnya petunjuk dan sebagainya, pasti kita membagi nasihat kepada anak berulang kali. Contohnya disuruh anak itu mengaji, hendak juga mengaji. Dicari jam, contohnya jadwal mengaji itu jam 2:30. Disuruh anak mengaji hari jam 2:30. Hendak juga mengaji, main HP juga. 2:30 lewat 10. Hendaknya mengaji karena guru ataupun tuanku ustaz telah menunggu di masjid ataupun di TPQ. Hendaknya mengaji lah. Nah itu. Jadi ibaratnya bahwasanya tentu kita harus berulang-ulang. Kalau seandainya sudah berulang-ulang kita memberikan suatu nasihat, maka ada kalimat-kalimat penekanan dalam nasihat itu. Jangan sampai nanti beko istilahnya pemulaan pertama lebih pemulaannya yang selanjutnya lebih lama lo dari pemulaan pertama. Itu kan kebanyakan begitu orang tuh. Nah ngaji lah ya, nanti gue yang kali yo atas serahlah ngaji beda. Nah lancang begitu dong. Makanya Rasulullah mengajarkan kepada kita kalau seandainya kita mengingatkan kepada anak, tentu ada aturan-aturan yang lebih ditegaskan ataupun yang lebih ditekankan kepada kita bersama. Tuh. Jangan sampai nanti pengulangan yang pertama itu, pengulangan kedua, pengulangan ketiga melemahkan dari pengulangan yang pertama dan kedua. Tuh. Terus ayat yang selanjutnya, Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari kemudian. Jadi pemilik dari hari pembalasan itu hanya milik Allah. Nanti kita bertanya kepada hari yaumul kiamah ataupun hari kiamat. Itu masuk kepada rukun iman. Jadi Malik Yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Itu makanya bahwasanya di dalam apakah itu namanya tingkatan surga ataupun tingkatan neraka itu sudah ada dalam Al-Qur'an. Ada surga Firdaus ataupun surga, contohnya ada yang rajin bersedekah, nah itu surganya. Atau rajinnya beribadah sholat, itu surganya. Atau inyo rajin begujian, nah itu nerakanya.
atau rajinnya berbuat hal yang tidak benar, nah itu nerakonya. Jadi ada tingkatan surga dan tingkatan dari neraka. Nah, itu dasar-dasarnya baru. Jadi kalau lah masuk ke dalam kajian Al-Quran, nah, baru nampak bahwasanya surga itu banyak tingkatannya ataupun neraka itu banyak tingkatannya. Itu nanti dikaji berikutnya. Yang jelas Allah mengatakan Maliki Yaumiddin. Allah memiliki Allah datangkan malaikat. Apakah malaikat mencatat amal kebaikan? Allah datangkan. Yang lalu pun di rumah Allah balas juga. Allah datangkan catatan malaikat. Oh, si Buyuang jam berapa ini? Jam 6 kurang tuh masih lalu aja baru. Nah, itu Allah balas juga. Ibaratnya tentu Allah akan memberi balasan. Contohnya kan peragian Allah itu tentu bertingkat-tingkat. Ada yang peragiannya double fee, double bonus. Ada yang peragiannya hanya sekedar saja, dan ada yang peragiannya hanya catatan kecil saja. Tuh, dengan melalui bantuan dari para malaikat. Nah, itu. Jadi contohnya manusia yang sering beribadah sholat subuh tepat waktu, diagih 100%. Terus habis itu malaikat dikolo melihat iko manusia yang sering terlambat sholat subuh, contohnya sholat subuh yang 6, diagih 40%. Ini semuanya konten guru ngaji jo anak-anak TPQ, MDA ataupun pondok tahfiz, model pula. Ibaratnya nilai nanti Maliki Yaumiddin, hari pembalasan yang akan kita terima. Itu. Lalu catatannya lalu arsipnya. Jadi istilahnya arsip model manusia lebih canggih loh arsip model yang dimiliki oleh Allah. Tinggal membuka arsip saja file. Senyap tanggal hari Ahad tanggal 24 si bulan lari jagoan di Mik Masaji alun jo jagolai. Konten ataupun nilai yang kehidupan manusia. Maliki Yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Nanti kajian menjurusnya pada surat-surat berikutnya. Ayat yang kelima, Iyyaka na'budu. Ini ada kalimat istilahnya dalam kajian tafsir, ada maf'ulun bih yang dimajukan. Jadi aturannya na'budu iyyaka, kami menyembah kepada engkau. Tapi karena ibaratnya maf'ul bih, objek yang dimajukan terkait dengan kata kerja dengan si fa'il, maka intinya adalah ibaratnya bahwasanya kalimat itu adalah masuk kalimat pada litakid, penguatan tadi. Jadi kepada engkau kami menyembah. Kalau seandainya balian, ibaratnya kalimat-kalimat seperti ini, na'budu iyyaka, kami menyembah kepada engkau. Ibaratnya rasanya kubzuknya kurang kue. Kalau seandainya kalimat-kalimat terjemahnya na'budu iyyaka, kami menyembah kepada engkau. Tapi lebih kue iyyaka na'budu, kepada engkau kami menyembah. Jadi kalimatnya agak beda penekanannya. Wa iyyaka nasta'in, dan kepada engkau kami meminta pertolongan. Nah, jadi ibaratnya kalau seandainya ada objek ataupun istilah bahasa Arabnya maf'ul bih yang dimajukan pada kata kerja dan si fa'il ya, ataupun orang yang mengerjakan itu, maka otomatis itu adalah kalimat untuk penguatan, penegasan ataupun litakid. Jadi iyyaka, kepada engkau na'budu, kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan kepada engkau kami meminta pertolongan. Bapak Ibu kaum muslimin jamaah Masjid Nurul Huda, bahwasanya tentu kita dalam kehidupan tentu kita menyembah kepada Allah dan kita meminta pertolongan kepada Allah. Jadi lari tagihan di Quran surah Al-Fatihah, jangan sampai menyembah selain daripada Allah. Itu makanya lari tegaskan, ada juga manusia yang menyembah selain Allah.
itu semakin tajam ayat Al-Fatihah ini. Tapi tajam itu inti-intinya saja, dari ayat 1 sampai ayat yang ke-7 itu inti-intinya dagia. Yang saripati dagia. Beko penjelasannya ada di juz-juz berikutnya. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus mustaqim. Jadi ibaratnya bahwasanya tentu kita ingin memberikan suatu jalan ataupun suatu arah, tentu kompas kita lah adu di dalam Al-Quran dan Sunnah. Lado Al-Quran, lado lo beko kitab-kitab Sunnah, apakah itu kitab Bukhari, kitab Muslim, ataupun kitab-kitab hadis sahih lainnya, itu petunjuk bagi kita. Kalau seandainya beko tidak bertemu dengan Al-Quran dan Sunnah, beko ada namanya ijtima, ada yang namanya kias, ada namanya yang lainnya banyak dalam buku-buku usul fiqh dan sebagainya. Tentu otomatis ibaratnya itulah nantinya kita mempergunakan ataupun mempergunakan dari sahabat-sahabat Nabi ataupun para ulama yang hidup di masa yang lalu. Dengan adanya para ulama yang hidup pada masa sekarang, bila terjadi ada persisihan, persengketaan, tentu fardu ilallahi wa rasul. Kembali kepada Allah dan kembali kepada Rasul dan kembali kepada nak do tabung, tentu kembali kepada ijma ataupun hal-hal yang bersumber terkait dengan kias ataupun kalimat-kalimat ataupun suatu perkumpulan yang ada di para ulama-ulama terdahulu. Itu. Terus kita kembalikan al-mustaqim, jalan yang lurus, lanjaleh tuh. Ma yang lurus, ma yang ndak bana, itu pasti. Karena jiwa kita ketika kita bertemu yang ndak lurus pasti bakato. Contohnya ada hal-hal yang sifatnya memang tidak milik kita, benda ataupun suatu barang bertemu di jalan. Pasti jiwa kita yang kecil, hati kita awak pasti nyoba tanya. Jarang. Tetapi karena manusia memaksakan kehendaknya sendiri, tentu ibaratnya TST, talatak santuang taruih. Itu. Jadi bertemu barang talatak santuang taruih. Tapi kalau seandainya kita tanyakan kepada hati kecil kita, pasti hati kita pasti bertanya, siapa punya apa? Ataupun lo dimakan ataupun diambil, pasti bertanya hati kita. Termasuk subuh tadi, itu pasti akan hati kecil kita pasti tersentuh ataupun tersentak. Cuma ibaratnya yang bisikan itu kan apakah bisikan malaikat yang melebihi atau bisikan setan yang melebihi, itu tergantung pada diri kita, diri awak. Itu pasti setiap subuh tuh setiap insan pasti akan hati keteknya pasti akan ibaratnya tersentak. Apalagi bunyi-bunyi ayat ngaji Al-Quran ataupun suara miknya kareh terangnya keluar, itu pasti tersentak. Cuma tadi jiwa tadi itu main dominan prosentasenya, malaikat atau setan. Lagi na'an amta alaihim. Jadi yang dimaksud dengan tunjukilah kami ke jalan yang lurus, itu jalannya. Jalan orang-orang yang Allah beri nikmat atas mereka. Lah diberikan nikmat, contohnya panen jagung berton-ton, itu nikmat jalannya. Lagi Allah beri jalan nikmat. Contohnya Allah beri juga nikmat terkait dengan sumber daya alam. Apakah itu alamnya pertanian ataupun alamnya SDM, sumber daya manusia, ataupun alamnya itu banyaklah nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita yang kita terima dari Allah. Itu nikmat. Nikmat itu tidak hanya pitih ke pitih, tetapi nikmat itu adalah kesehatan juga nikmat. Allah berikan kesehatan bagi kita. Kita bisa beribadah, kita bisa mengaji, ataupun kita bisa beraktivitas lainnya, itu nikmat. Terkadang kan manusia tidak bersyukur kepada Allah sehingga yang nikmat itu dikecilnya pitih, ada pitih dah.
Dari peti sakura. Padahal ibaratnya udara yang kita hidup ataupun sesuatu yang kita langkahkan itu adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Itu jalannya. Jadi kita sudah meminta kepada Allah ketika kita sudah sholat subuh, kita berzikir, kita berdoa. Doanya tadi ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah ya Allah kepada jalan yang lurus. Jalanku tadi jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat atas mereka. Jadi nikmat itu tidak hanya kini saja dong. Para zaman sahabat sampai sahabat yang lalu Allah beri juga nikmat. Abiko awak lah dado generasi kita yang akan datang Allah juga beri nikmat. Itu makanya siratal ladzi jalan-jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada Engkau atas mereka. Tuh yang telah an'amta yang telah Allah beri nikmat, yang telah Kau beri nikmat atas mereka. Banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan tebarkan di permukaan bumi ini. Terus ghairil maghdubi alaihim. Iko istilahnya jangan sampai beko masuk nikmat yang ikut tadi. Ghairil maghdub yaitu bukan orang-orang yang dimurkai, maghdub. Ghadab Allah dimurkai alaihim atas mereka. Jadi banyak contoh-contoh ibaratnya Allah sudah memberikan nikmat kepada manusia. Contohnya si Korun lalu limpah hartanya, bendanya. Taunya ghairil maghdubi alaihim. Itu contoh tadi, bukan orang-orang yang Engkau murkai. Lah dia nikmat harta benda yang melimpah, maka otomatis dia engkar kepada Allah. Itu Korun. Contoh lainnya Fir'aun. Allah berikan jabatan ataupun Allah berikan kekuasaan, masuk kepada ghairil maghdubi alaihim. Contoh tadi itu, bukan orang-orang yang Engkau murkai atas mereka. Itu Fir'aun contohnya. Kalau jabatan Fir'aun, kalau harta Korun. Atau contoh lainnya itu Kan'an contohnya, anak durhaka. Allah berikan keturunan, tahu-taunya ibaratnya kita menghindar dari ghairil maghdubi alaihim, bukan yang Engkau murkai atas mereka. Contohnya yaitu anak yang durhaka, yaitu si Kan'an. Atau banyak contoh yang lainnya. Contohnya ibaratnya tentu adu dalam Quran. Banyak ibaratnya hal-hal yang memberikan suatu inspirasi bagi kita bahwasanya kita terhindar dari nikmat yang dimurkai oleh Allah. Terakhir walad dhalin. Dan tidak juga orang-orang yang sesat terkait dengan nikmat tersebut. Jadi yang dimurkai maghdub dan yang dhalin orang-orang yang sesat dalam hal pemberian nikmat tersebut. Jadi kita menghindar dari dua tadi, maghdub dan juga dhalin, sesat, yang dimurkai dan juga yang menjadi sesat bagi orang-orang terdahulu ataupun orang-orang zaman sekarang dan juga masa yang akan datang. Bapak Ibu kaum muslimin jamaah subuh rahimakumullah, itulah ibaratnya sebagai kesimpulan bahwasanya Quran surah Al-Fatihah itu surat pembukaan. Fawati suar, Ummul Quran, Ummul Al-Fatihah, dan banyak istilah-istilah lain yang ada dalam buku-buku tafsir yang pernah kita baca ataupun yang kita pelajari. Jadi Quran surah Al-Fatihah diturunkan di Makkiyah, di kota Mekah. Jumlahnya ada 7 ayat. Kalau 7 ayat termasuk dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tidak 7 ayat itu berarti langsung kepada Alhamdulillahirabbil alamin. Itu perbedaan ulama, tapi yang lebih kuatnya yaitu 7 ayat. Terus selanjutnya bahwasanya dari ayat ke ayat itu ada yang terucap ataupun yang termaktub 2 kali. Ar-Rahman, Ar-Rahim, itu 2 kali. Kalau seandainya ada yang terucap ataupun yang tertulis 2 kali, itu penguatannya lebih menjurus kepada ada makna di dalamnya. Kalau tak seandainya 2 kali terucap ataupun dibilang dalam ayat tersebut. Terus lanjut bahwasanya dari ayat 1 sampai 7
itu adalah dasar-dasar. Walaupun dasar, tapi maknanya lebih tajam. Walaupun dia pembuka, tapi itu adalah ibaratnya pembuka itu mengarah kepada surat-surat berikutnya. Pembuka kato, kalau dalam adat ataupun pasal Minangkabau kan ada namanya pembuka kato, pematang lapik namanya. Jadi kalau seandainya ada orang nikah kan, tentu dibuka kato dulu di Kapermudo. Jadi pembuka kato itu ada maknanya, tapi kalau ayat Al-Quran itu lebih dalam maknanya. Dibukanya Quran Surah Al-Fatihah itu kunci-kuncinya itu banyak, itu kunci-kuncinya ribuan dari makna-makna dalam Quran Surah Al-Fatihah itu. Jadi kunci C, itu ada penjelasan dari surat berikutnya. Terus yang terakhir, bahwasanya tentu di dalam kalimat ini ada juga ulama tentu dari ayat 1 sampai 7 itu merupakan suatu hal pembuka-pembuka yang memberikan suatu nuansa yang sangat mendalam, sehingga dengan adanya dalam tadi itu seharusnya kita harus mentadabbur ataupun menafsirkan 30 juz yang ada di dalam Al-Quran. Itu baru Quran Surah Al-Fatihah, belum lagi Quran Surah Al-Baqarah, belum lagi Ali Imran, belum lagi An-Nisa dan sebagainya. Jadi itulah ibaratnya dari ayat 1 sampai 7 tafsir-tafsirannya yang sudah kita bacakan. Ketika kita nanti membaca Quran Surah Al-Fatihah, maka jangan capek-capek kita membaca, kita serapi. Contohnya kita tahu arti terjemahannya. Tahu arti terjemahannya. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka kita harus tahu terjemahannya. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu dapat. Istilahnya antara baca dengan yang awak tahu intisari dari terjemahannya itu bersamaan. Kan ada tuh membaca tahu dengan maknanya. Pasti bisa kita. Semakin sering kita baca, pasti kita tahu makna yang terkandung dalam Quran Surah Al-Fatihah. Jangan sampai nanti selain menerawang saya Bismillahirrahmanirrahim dan itu terjemahannya. Kenapa istilahnya berkaitan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Langsung ketika kita mengucapkan Alhamdulillah, maka istilahnya langsung kita tahu artinya. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Sampai seterusnya 1 ayat sampai 7. Nah, jadi itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan menjadi berkah bagi kita. Kalau seandainya ada pertanyaan terkait dengan hal ini khusus pada surah Al-Fatihah, silakan dipertanyakan ataupun ibaratnya kita mencari solusi diskusi terkait dengan tafsir Quran surah Al-Fatihah. Silakan. Kalau ada Bapak Ibu yang ingin bertanya terkait dengan khusus kita ayat 1 sampai 7, silakan. Sebelum kita tutup. Memang untuk ilmu tafsir kalau dia boleh baru dia baru tahu mungkin tu ada orang. Kira-kira ulama yang ahli masalah tafsir di Kabupaten Amparian kira-kira yang bisa itu. Lah sudah ada urusan apa? Ada urusan kebanyakan. Mungkin itu yang dapat sampaikan. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan menjadi pahala bagi kita, karena Allah akan membalas segala bentuk kebaikan-kebaikan yang Allah limpahkan di permukaan dunia. Tidak hanya perbaikan itu akan dibalas di dunia, tapi nanti di akhirat. Itu akan berlipat ganda. Itu yang akan Allah perjelas di dalam Al-Quran. Mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mudah-mudahan menjadi berkah bagi kita. Amin ya Allah. Amin ya Alamin. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillah, amin. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.